Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kita akan kembali terlebih dahulu ke masalah beriman kepada takdir, karena kalau kita lanjutkan ada bahasan yang terpotong, yaitu pada pembahasan derajat iman kepada takdir. Kita kembali ke halaman 65 di poin 146 tentang iman kepada takdir. Dan karena ini sudah dibahas sebagiannya pada kemarin subuh, maka kita coba baca tanpa membacakan matan Arabnya. Silakan. Golongan yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Iman kepada takdir terdiri dari dua tingkatan. Masing-masing tingkatan mengandung dua perkara. Di sini disebutkan dua tingkatan. Adapun di sebagian literatur akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebutkan 4 tingkatan. Di sini yang saya lihat tingkatannya disebutkan adalah al-ilmu dan al-masyiah. Sebenarnya ada tingkatan ketiga yaitu al-kitabah, dan tingkatan keempat yaitu al-khalq. Yang pertama di sini adalah tentang ilmunya Allah yang azali dan abadi. Tingkatan yang kedua di sini disebutkan adalah masyiah, yaitu kehendak Allah, bahwa Allah apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Yang ketiga yang tidak ada di sini yaitu al-kitabah, bahwa apapun yang terjadi sudah Allah suruh pena untuk menuliskannya. Ya. Dan tingkatan yang keempat yaitu al-khalq, yaitu penciptaan. Mungkin dilebur oleh Syekhul Islam di sini menjadi dua di sebagian kalimat-kalimatnya, karena nanti sebenarnya terkandung juga masalah al-kitabah, terkandung juga masalah al-khalq atau penciptaan. Ya. Lalu dibuat oleh beliau 2 poin saja. Nah, silakan. Tingkatan pertama, beriman bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluk dengan ilmunya yang qadim, yang Dia disifati dengannya secara azali dan abadi. Ya, itu maksudnya adalah tingkatan pertama adalah ilmu. Lalu? Dan Allah juga mengetahui seluruh keadaan mereka berupa ketaatan, kemaksiatan, rizki, dan ajal. Kemudian Allah menulis takdir-takdir makhluk di Lauh Mahfuz. Ya, ini tingkatan yang tidak disebutkan yaitu al-kitabah. Seluruh takdir makhluk itu sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Ya. Terus. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, apa yang aku tulis? Dia berfirman, tulislah apa yang terjadi sampai hari kiamat. Apa yang menimpa seseorang tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Pena-pena telah kering, lembaran-lembaran telah dilipat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Ya, sebenarnya kalau dibaca ini masuk ke dalamnya tingkatan yang hilang yaitu al-kitabah. Ya kan? Sebenarnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah membaginya menjadi 2 dan memasukkan 2 lagi ke dalam 2 yang lain. Mungkin sengaja supaya ringkas. Lanjut. Dan Allah berfirman yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Nah, ini dalil tentang tingkatan takdir al-kitabah.
penulisan. Lanjut. Takdir yang menginduk kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala ini ada di beberapa tempat secara global dan terperinci. Allah telah menulis apa yang Dia kehendaki di Lauhul Mahfuz. Apabila Allah menciptakan jasad janin sebelum dihembuskan ruh padanya, Dia mengutus kepadanya malaikat yang diperintahkan dengan 4 kalimat. Dikatakan kepadanya, tulislah rizkinya, ajalnya, amalnya, berbahagia atau sengsara, dan perkara lain semisalnya. Takdir ini dahulu diingkari oleh sekte Qadariyah ekstrim dan pengingkarnya pada hari ini sedikit. Ya, ini sampai pada batas inilah kemarin kita selesai. Selanjutnya adalah tingkatan yang kedua. Kata penulis, wa ammad darajatu tsaniyatu fahiya masyiatullah an-nafidah wa qudratuhu asy-syamilah wa huwa al-imanu bi anna ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wa annahu ma fi samawati wa ma fil ard min harakatin wala sukunin illa bi masyiatillah subhanahu la yakunu fi mulkihi ma la yurid wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadir minal mawjudati wal ma'dumati fama min makhluqin fil ardi wala fis sama illa Allahu khaliquhu subhanahu la khaliqa ghairuhu wala rabba siwahu wa ma'a dhalik faqad amara al-ibadah bi ta'atihi wa ta'ati rusulih wa nahahum an ma'siyatih. Adapun tingkatan kedua, maka ia adalah masyiah atau kehendak Allah yang pasti terjadi dan kuasanya yang menyeluruh, yaitu mengimani bahwa apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, apa yang tidak dikehendakinya tidak akan pernah terjadi, dan bahwa tidak ada gerakan dan diam di langit dan di bumi kecuali dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya dalam kerajaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu, meliputi yang ada dan yang tidak ada. Tidak ada satupun makhluk di bumi dan di langit melainkan Allah Subhanahu wa taala lah penciptanya. Tiada pencipta selainnya, tiada Tuhan selainnya. Meskipun demikian, Allah memerintahkan hamba-hambanya agar menaatinya dan menaati rasul-rasulnya serta melarang mereka bermaksiat kepadanya. Ini tingkatan yang kedua, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini sampai hari kiamat itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi melainkan dalam kehendak Allah, dan tidak ada sesuatu yang tidak terjadi padahal Dia menghendaki. Tidak ada juga yang tidak dikehendaki lalu terjadi. Ini tingkatan keimanan kita kepada Allah, bahwa kita mengimani apapun yang Allah takdirkan pasti akan terjadi, yang tidak Dia kehendaki tidak akan terjadi, dan seterusnya. Dan di bagian akhir ada kata-kata meskipun demikian, ini harus ditandai. Ya, ini maksudnya adalah meskipun Allah yang menakdirkan segala sesuatu, Allah tetap memerintahkan kita untuk menaatinya dan melarang kita bermaksiat. Dengan kata lain begini, betul Allah yang menghendaki apapun yang terjadi itu pasti di dalam kehendaknya, tapi tidak bermakna kemudian ada orang bermaksiat dia bilang, lah ini kan kehendak Allah. Bisa dipahami? Dan tidak ada pertentangan antara apa yang Allah takdirkan dengan syariatnya. Ya, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Di saat yang bersamaan Allah mau kita mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Lalu kalau ada orang berkata, loh saya ini jadi waria begini, ya itu kan kehendak Tuhan juga. Saya juga kalau disuruh pilih, saya juga maunya cewek-cewek aja, laki-laki aja. Ya, ini kan semua kehendak Tuhan. Ya, maka kita katakan, sekarang saya tanya, kalau kamu mau lepas bajumu, kamu bisa berkehendak? Seperti teman-teman ini, kalau sekarang mau pulang, ayo pulang sudah. Kalau mau, bisa? Bisa. Ya, begitu juga mereka. Kalau mereka saat misalnya laki-laki mau pakai gincu, lipstick, mau pakai baju perempuan, kalau sebenarnya mereka letakkan itu gincu, bisa atau enggak? Bisa. Kalau mereka mau pilih baju laki-laki, bisa? Bisa. Ya, Allah memang menakdirkan segala sesuatu, tapi tidak bermakna kemudian kita menyandarkan kemaksiatan kita kepada kehendak Allah. Ya, sering disebutkan oleh guru-guru kita, ya, sering disebutkan
Contohnya kalau kita berdialog dengan orang seperti itu lalu dia berkata, ini kan kehendak Allah, maka tampar mukanya lalu bilang, ini kan kehendak Allah. Ya, tidak boleh marah. Ya. Sekalinya dia balas juga jotos, ini kehendak Allah. Itu balas jawab kehendak Allah. Ya. Kemudian kata penulis, wa huwa subhanah yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin. Yardu 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa la yuhibbul kafirin wa la yardu 'anil qaumil fasiqin wa la ya'muru bil fahsya wa la yardu li 'ibadihi al kufra wa la yuhibbul fasada. Dia subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang berlaku adil. Dia meridhai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Allah tidak meridhai kaum yang fasik. Allah tidak memerintahkan melakukan perbuatan yang keji. Allah tidak meridhai kekafiran bagi hamba-hambanya, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan wallahu khaliqu af'alihim. Wal abdu huwa al mu'minu wal kafiru wal barru wal fajiru wal musalli was shaimu walil ibadi qudratun ala a'malihim walahum iradatun wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Kama qala ta'ala liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Para hamba adalah para pelaku yang sebenarnya, dan Allah adalah pencipta perbuatan mereka. Hamba itu sendirilah yang beriman, yang kafir, yang baik, yang durhaka, yang sholat, dan yang berpuasa. Dan para hamba mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan mereka, dan mereka memiliki keinginan. Dan Allah lah pencipta mereka dan pencipta kemampuan dan keinginan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, yaitu bagi siapa di antara kalian menghendaki menempuh jalan yang lurus, dan kalian tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila Allah, Tuhan seluruh alam, menghendaki. Kalian tidak akan dapat menghendaki kecuali apabila Allah menghendaki. Ya. Tapi kalian juga tidak dipaksa. Kalian punya kemampuan, kalian punya kemauan. Ya. Maka siapa yang mau beriman, maka dia akan beriman. Siapa yang mau kufur, maka dia kufur. Siapa yang mau bangun sholat subuh, bisa. Ya. Dan tidak boleh dia berkata, ini gara-gara Allah. Siapa suruh ciptakan aku subuh ini nggak bangun? Nah. Orang kamu punya kemampuan kok. Kemampuan menyalakan waker. Wa hadhihi darajatu minal qadar. Yukadzibu bima ammatul qadariyah alladzina sammahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusa hadhihi al-ummati. Wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbat hatta salabu al-'abda qudrat wa ikhtiyarahu wa yukhrijuna an af'alillah wa ahkamihi hikamaha wa masalihaha. Tingkatan Qadar yang ini didustakan oleh mayoritas sekte Qadariyah yang dinamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai majusinya umat ini. Tingkatan Al-Masyiah ini didustakan oleh sekte sesat namanya Qadariyah. Maksudnya Qadariyah ini merasa bahwa Allah itu tidak punya kehendak. Kita yang punya kehendak. Jadi nanti efeknya kalau ditanya, terus berarti kalau kamu kaya, kamu pintar, itu karena kehendak siapa? Dia bilang kehendakku. Kalau bukan aku yang belajar, aku tidak pintar. Oh jadi bukan karena Allah? Oh bukan. Allah itu ciptakan kita, selesai. Setelah itu kita jalan sendiri. Oh jadi apapun yang kamu kerjakan nggak ada urusannya Allah mengatur begitu? Tidak ada. Ini sekte sesat namanya Qadariyah. Jadi dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak diatur oleh Allah Ta'ala dan Allah tidak punya masyiah. Ya, terus? Ada pula suatu kaum dari orang-orang yang menetapkannya, di mana mereka bersikap berlebih-lebihan padanya, sehingga mereka menafikan kemampuan dan pilihan berbuat dari seorang hamba, dan mereka mengeluarkan hikmah-hikmah dan kemaslahatan-kemaslahatan dari perbuatan-perbuatan dan hukum-hukum Allah. Ada satu lagi sekte sesat sebelahnya. Kalau Qadariyah ini mengatakan Allah tidak punya masyiah, aliran yang sebelahnya ini namanya Jabariyah. Jabariyah ini merasa bahwa apapun yang dikerjakan itu kita tidak punya kemampuan, semuanya Allah yang kendalikan. Jadi kalau kita maksiat, ya itu semua kehendak Allah dan itu yang salah siapa? Allah menurut mereka. Ya, padahal seperti tadi, lah
Emang ada kamu bisa mengerjakan sesuatu tanpa kamu kehendaki? Ya, seperti kamu bangun sahur gitu. Kamu nggak terpaksa bangun sahur. Kamu jalan sendiri, kamu makan sendiri, kamu ambil nasi sendiri. Sebenarnya kalau kamu mau, malas, tidur aja. Bisa nggak? Bisa aja, itu kan pilihanmu. Coba balik ke daftar istilah ilmiah yang di halaman 10 Romawi. Nah, situ ada. Apa itu Jabariyah? Jabariyah itu kelompok Jahmiyah dan yang sepaham dengan mereka, ya, dan mereka berkeyakinan bahwa mereka itu dipaksa menjalani takdir. Allah yang ciptakan perbuatan mereka, jadi mereka ini kayak wayang. Mereka bukan pelaku sesungguhnya. Allah itu dalangnya. Mereka berpaham fatalisme, yang seorang hamba tidak punya keinginan dan tidak punya kemampuan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ya. Saya nggak sholat, ini soalnya Allah yang takdirkan. Itu Jabariyah. Adapun Qadariyah yang satunya lagi, mereka ini yang mengingkari takdir, yang disebut dengan majusinya umat ini. Mereka berpendapat bahwa hamba itu pelaku hakiki. Allah tidak mampu menciptakan perbuatan mereka. Maksudnya apapun yang mereka kerjakan itu urusan mereka. Jadi ibaratnya kalau Qadariyah ini merasa pintar dan hasil belajar, merasa kaya hasil mencari uang, sedangkan Jabariyah itu untuk urusan maksiat mereka akan menyandarkan itu kepada Allah. Jadi kalau mereka mencuri kah, mereka berzina kah, dan lain-lain, mereka bilang itu gara-gara Allah. Kalau di zaman sekarang ada gak? Ya, kalau sekte Jabariyahnya mungkin nggak ada, tapi penganut pemahaman yang mirip banyak. Ya, contoh ya wari-wari ya. Kan banyak yang kalau diwawancarai mereka bilang, ya ini pilihan Tuhan. Saya juga kalau dulu diciptakan waktu itu kecil, kamu mau jadi cewek apa mau jadi cowok? Saya pilih jadi cewek. Cuman saya ini adalah cewek yang terkungkung di badan laki-laki. Makanya saya ini, gitu. Jadi ya itu semua takdir Tuhan. Nah ini kan Jabariyah nih. Saya bilang kamu Jabariyah berarti. Aliran sesat zaman dulu. Yang merasa bahwa dirinya dikendalikan full 100% oleh Tuhan dan mereka tidak punya kemampuan sama sekali. Begitu juga para artis pelaku narkoba. Ya ini adalah ujian Tuhan, ya, Tuhan menghendaki semua ini. Kok jadi Tuhan yang disalahkan? Bisa dipahami teman-teman? Kalau Qadariyah zaman ini mungkin nggak ada yang versi sekte ekstrimnya zaman dulu. Tapi Qadariyah kecil banyak. Ya misalnya orang kaya yang merasa dirinya itu kaya karena usaha keras. Waktu saya dulu menikah di kampungnya istri, kan di kampung nggak ada penginapan hotel begitu, maka kita ditumpangkan ke tetangga yang rumahnya bagus lah gitu. Nah, terus mungkin karena keawaman, jadi ditanyalah oleh sepupu saya gitu, wah bapak ibu ini di kampung seperti ini rumahnya bisa besar begini ya, oh, hebat ini. Maka dia mengatakan ini karena hasil kerja keras kita. Setiap subuh kita bangun, kita bekerja. Dia nggak bilang alhamdulillah ini adalah nikmat Allah. Dia tidak menyandarkan apa yang dia punya kepada Allah. Dia merasa itu adalah hasil kerja keras. Ini Qadariyah kecil ini. Ya. Begitu juga kalau ada mahasiswa misalnya ditanya kamu kok pintar, IP kamu paling tinggi, dia bilang ya ini karena belajar. Itu namanya ala-ala Qadariyah itu. Yang benar apa? Ya karena Allah yang memudahkan saya menyerap pelajaran atau membantu saya waktu ujian bla bla bla. Nah, meskipun ya tentu kalau dibilang kamu paling pintar ya, jangan juga dijawab oh ini karena Allah, berarti merasa pintar dong. Ya, harusnya kan bilang pintar itu relatif. Kalau cuma dilihat dari sekedar nilai itu bukan patokan. Ya, mungkin banyak yang lebih pintar. Faslun. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaati anna ad-dina wal imana qaulun wa amal. Ini sudah ganti, sudah bukan soal takdir lagi. Ini sudah pindah ke masalah keimanan. Apa keyakinan ahli sunnah tentang iman? Ya,
Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati anna ad-dina wal imana qaulun wa amal. Qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih wa anna al-imana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Pasal di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa agama dan iman adalah perkataan dan perbuatan, yaitu perkataan hati dan lisan, serta perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Dan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Menurut ahlu sunnah, iman itu 3. Hati, lisan, anggota badan. Yaitu diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Tidak boleh kalau ada mengatakan saya beriman dalam hati saja, tapi tidak mau mengucap dan tidak mau beramal. Tidak boleh juga hanya sekedar iya saya beriman, tapi ternyata hatinya mengingkari. Misalnya ada orang mau menikahi perempuan muslimah supaya bisa menikah, lalu dia mengatakan saya beriman, saya syahadat, tapi ternyata hatinya tidak betul-betul masuk Islam. Nah, itu tidak dikatakan seorang yang beriman. Berarti dia harus apa? Mengucapkan dengan lisan, terus meyakini dengan hati, dan membuktikan keimanannya dengan mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Karena saya pernah dengar, bukan pernah dengar, saya pernah ketemu langsung dengan orang yang bilang gini, saya itu Ustadz, yang penting itu sudah syahadat dan saya itu di hati cinta sama pangeran. Pangeran itu siapa mas? Gusti Allah. Oh, Gusti Pangeran Allah begitu. Iya. Terus, nah kalau sholat saya enggak. Tapi kan yang penting cinta. Nah, saya bilang berarti masnya cuman lisan sama hati. Iman itu harus ada anggota badan. Ya. Itu orang Sultan Surabaya. Ya. Sultan Surabaya ngomong gitu. Ketemu di Jakarta. Oh, karena ketemunya zuhur, saya ajak sholat zuhur. Gitu. Ayo zuhur dulu. Nah, saya nanti aja. Lama-lama saya tanya, nanti apa enggak? Ya. Nah, terus dia ngomong gitu. Saya tuh yang penting sudah syahadat, saya cinta sama pangeran, tapi ya saya kalau sholat ya enggak. Loh, berarti cuma ini tapi enggak mengamalkan. Begitu juga di dalam keyakinan Ahlussunnah bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bila dia melakukan ketaatan, imannya tambah. Bila dia melakukan kemaksiatan, imannya berkurang. Dan ini tidak seperti sebagian orang ada yang mengatakan siapa yang melakukan ketaatan maka itu jelas beriman sempurna. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan maka ya dia tetap beriman mutlak, tidak kurang imannya. Ya. Mungkin antum pernah dengar ada desas-desus mau konser Lady Gaga Jakarta. Terus ada tokoh agama di Indonesia yang bilang nggak apa-apa konser di Jakarta, tidak masalah. Kita nonton pun tidak masalah. Yang penting iman kita tidak kurang. Tidak pernah dengar? Mau saya sebut nama orangnya? Ya. Salah satu tokoh besar di Indonesia ini, tokoh agama yang memang pemikirannya liberal. Ya. Ketika ada menolak, tidak boleh konser itu kan itu pasti maksiat. Perempuan penyanyi Amerika bla bla bla. Terus komentar dia, tidak apa-apa. Orang mukmin itu biar datang Lady Gaga kah siapakah? Ya, kalaupun nonton nggak apa-apa. Yang penting hatinya tetap beriman. Padahal iman itu bisa berkurang dengan kemaksiatan. Gitu. Nah itu kalau mengatakan tidak apa-apa nonton konser perempuan dan joget-joget bla bla bla. Lalu dia bilang itu imannya tidak berkurang, berarti nanti ini masuk aliran sesat. Apa itu? Akan disebutkan setelah ini. Oh, nggak disebutin sih. Yang versi satunya. Lanjut dulu. Ya. Kata penulis, wahum ma'adzalik la yukafiruna ahlal qiblati bi mutlaqil ma'asi wal kaba'ir kama yaf'aluhu al-khawariju balil ukhuwatu al-imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi kama qala subhanahu fi ayatil qisas faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Meskipun demikian, mereka tidak mengkafirkan ahli kiblat atau kaum muslimin dengan sekedar melakukan kemaksiatan dan dosa besar sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij.
Akan tetapi persaudaraan iman tetap ada meski dengan adanya kemaksiatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tentang kisos, yang artinya, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Ya. Di sini dikatakan oleh penulis, meskipun demikian, apa itu? Meskipun apa? Meskipun ahlu sunnah meyakini bahwa iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan, keyakinan mereka adalah tidak mengkafirkan ahlul kiblah, yaitu kaum muslimin, bila ada yang melakukan kemaksiatan dan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Maksudnya begini teman-teman, ada sekte sesat namanya Khawarij. Khawarij itu mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka dia keluar dari Islam. Kalau sudah seperti itu keyakinannya, maka ini tidak ada yang muslim. Ya atau tidak? Siapa dari kita yang nggak pernah melakukan dosa besar? Angkat tangan, berhadiah handphone. Ada? Ya. Enggak ada. Setiap dari kita pasti pernah berbuat dosa. Kalau kemudian ada orang berbuat dosa langsung kafir, maka ini keyakinan Khawarij, dan tidak ada dari kita yang selamat. Bahkan si Khawarijnya pun tidak selamat. Ya, bisa jadi dia mengkafirkan dirinya sendiri. Gitu. Ini sebagaimana saya pernah dialog dengan seorang ustadz di Balikpapan. Mungkin teman-teman yang sering ikut kajian saya di Mulia dengan Mana Salaf sering dengar. Ada di Balikpapan ini ustadz senior lah. Dulu gurunya bapak saya dengan mama saya. Saya suka ngantar bapak mama ke kajiannya, lalu kemudian pada suatu hari saya ikut dan akhirnya terjadi perdebatan. Ketika dia mengatakan, maka siapa yang mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mencuri, itu mati masuk neraka dalam keadaan selama-lamanya. Ya, dialognya adalah intinya, menurut saya, Ustadz salah. Ya, kenapa? Karena orang mati dalam keadaan mencuri, berzina, minum khamar, itu mati dalam melakukan kemaksiatan, dan mati kemaksiatan itu bukan otomatis mati kafir. Ya, efeknya apa? Tidak boleh dikatakan masuk neraka selama-lamanya. Masuk neraka selama-lamanya itu untuk siapa? Orang kafir. Jadi apa keyakinan yang benar? Jadi keyakinan yang benar adalah bahwa orang itu mati dalam keadaan bermaksiat, dan apakah dia masuk neraka ataukah masuk surga itu tahta masyiatil khaliq. Itu terserah kehendak Allah. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau Allah mau azab, maka Allah azab. Ya. Orang yang mati dalam keadaan bermaksiat seperti itu. Nanti untuk hukum di dunianya, ya, seperti saya pernah dengar dari guru saya Syekh Sastri, hukum di dunianya adalah untuk tokoh agama jangan mensolatkan. Sebagai bentuk hukuman sosial, supaya orang yang lain takut untuk mengerjakan yang sama. Tapi tetap harus ada yang mensolatkan karena dia masih muslim. Ini misalnya ada orang gantung diri, diturunkan dari tali gantungannya, terus diproses jenazahnya, orang awam keluarganya solatkan, jangan tidak, karena itu mati maksiat. Tapi tokoh agama jangan, karena seolah-olah nanti itu sesuatu yang biasa. Sama bila ada orang wafat dalam keadaan masih waria, LGBT, entah laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Tokoh agama tidak boleh solatkan, supaya orang-orang lihat, mohon dibantu diimami sholat. Oh maaf, tokoh agama tidak boleh menyolatkan orang yang mati dalam keadaan bermaksiat. Dia wafat dalam keadaan zahirnya belum taubat. Kalau taubat kan dia sudah pakai peci. Ini kita lihat wafat di tengah jalan dalam keadaan masih pakai baju perempuan. Jadi kalau ibu mau salatkan, keluarga salat, silakan. Semoga dia memang mati masih dalam keadaan muslim. Tapi tokoh agama tidak boleh. Ya, kita bayangkan utang saja begitu, ya enggak? Nabi SAW bilang apa? Ketika ada orang wafat dalam keadaan masih ada utang, sallu ala sahibikum. Silakan kalian salatkan saudara kalian. Artinya yang mau salatkan tetap disuruh, harus ada karena dia mati dalam keadaan muslim. Tapi Nabi keluar. Itu baru soal utang. Ya. Untuk urusan yang lain, yang maksiat, maka hukumnya sama. Adapun di akhirat kembali kepada kehendak Allah. Tidak boleh kita berkeyakinan, oh ini waria ini mati kafir sudah. Jadi selama-lamanya dalam neraka. Kalau selama-lamanya dalam neraka ya sudah, tidak usah dikafanin, tidak usah diapain. Buang aja, tanam begitu. Dan dosa lagi disolatkan, oh mati kafir kok.
Begitu. Nah, saya ketika dialog itu, ya, ustadznya bilang, wah, tidak begitu anak muda. Kebetulan saya bawa kitabnya Syekh Ramadhani Al-Jazairi, judulnya Madarikun Nazar fi Siyasah. Kebetulan tadi siang saya baca riwayat Abu Dzar. Masih ingat yang Abu Dzar bilang, ya Rasulullah, masa mati berzina dan mencuri? Apa? Masih ingat yang di hadits Arba'in? Yang Nabi SAW menyuruh Abu Dzar untuk tinggal dulu. Nabi pergi. Kemudian Abu Dzar bilang, ada suara yang aku khawatirkan terjadi sesuatu pada Nabi. Tapi karena Nabi menyuruhku untuk tinggal, aku pun tinggal. Masih ingat ya? Apa katanya? Ketika Nabi balik, tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan, siapapun umatmu mati dalam keadaan tidak melakukan perbuatan syirik, apa? Pasti masuk surga. Terus meskipun berzina dan mencuri. Meskipun berzina dan mencuri. Abu Dzar protes, ya Rasulullah, meskipun berzina dan mencuri, meskipun berzina dan mencuri, ya Rasulullah, mati meskipun berzina dan mencuri masuk surga. Maka Nabi mengatakan, pasti masuk surga meskipun berzina dan mencuri, dan meskipun Abu Dzar tidak suka. Ya, selama masih apa? Ada tauhid dan tidak melakukan perbuatan syirik. Begitu.